Selamat sore, salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat saya di Fakultas Kesenian di Institut Kesenian Jakarta, di Fakultas Film dan Televisi. Secara nggak sengaja teman-teman memilih saya untuk menjadi senat, dan saya membuat dua program yang saat itu cukup merubah tradisi di IKJ. IKJ sebelumnya terkenal dengan tradisi musik, pentas musik, terus kemudian party minum, kadang juga ngedrug. Nah, kemudian ketika saya jadi senat, saya berusaha melakukan perubahan-perubahan seperti pemutaran film, diskusi, dan pada saat pertama kali saya terpilih sebagai senat, saya mengadakan acara 100 tahun Hari Perfilman Sedunia. Waktu itu sempat memanggil Rano Karno, Teguh Karya, Lydia Pandu, dan alhamdulillah proposal yang kami ajukan bersama teman-teman, waktu itu saya sangat didukung sama Angkatan 94. Ada Shauki, ada Raju, ada Bayu, ada Win, ada Lina, ada Eva, ada Regina. Semua mendukung supaya proposal yang kami bikin untuk 100 tahun Hari Film Dunia itu bisa berlangsung acara yang cukup meriah. Kita mengadakan acara selama 3 hari. Waktu itu kalau nggak salah Antv juga meliput. Kemudian dialog-dialog dan pemutaran film juga cukup banyak dikunjungi, baik dari mahasiswa di kampus maupun mahasiswa undangan yang kami sebar. Nah, kemudian acara rutinnya kita setiap Sabtu memutar sinema sore. Sinema sore itu memutar film-film yang tidak beredar di bioskop Indonesia, film-film Eropa terutama. Nah, kemudian kita sharing siapapun, bahkan banyak anak seni rupa sama anak teater yang ikut nonton di film pemutaran sinema sore itu, ikut memberikan masukan, memberikan respon, bahkan kadang ikut mengusulkan film apa untuk Sabtu depan ini. Kebetulan kami waktu itu difasilitasi, senat kami difasilitasi satu showroom yang seperti bioskop. Kemudian itu kita bikinkan program Sabtu sore, dan alhamdulillah Sabtu sore, sinema sore itu cukup populer pada saat itu. Nah, kemudian selain itu di akhir periode senat, periode saya menjadi senat, itu saya mengadakan acara sinema ngamen. Sinema ngamen itu berupa memutar film-film pendek dari alumni, dari kakak-kakak kelas kita, baik itu yang menang di festival-festival internasional maupun yang banyak dibicarakan orang. Ada Kereta Pertama, ada Langkah-langkah Kecil, ada Sonata Kampung Bata, ya, karya Riri Reza tuh, Sonata Kampung Bata. Nah, selain itu juga karya-karya teman-teman yang rata-rata 15 menit, rata-rata 10-15 menit, itu kita copy di kaset VHS waktu itu, diputar di kampus-kampus. Sasaran kami waktu itu ITB, Undip, UGM, UNS. Jadi ada 4 kota: Bandung, Semarang, Solo, Jogja. Dengan dana yang sekali lagi sangat terbatas, proposal yang kami sebar segala macam terbatas, dan akhirnya kita dari pemasukan sponsor itu, dari pemasukan donatur itu hanya terkumpul cukup untuk membawa panitia ke 4 penjuru itu dengan menggunakan mobil. Nah, namun kita ingin mencari mobil yang bahan bakarnya lebih hemat, yaitu yang bahan bakarnya solar. Target kita mempunyai
4 mobil ya, 4 mobil untuk keliling yang kita hitung dengan anggaran yang kita dapatkan. Itu kita ukur sekitar butuh 4 mobil. Ternyata sampai malam hari, sampai jam 8 malam kita hanya masih mempunyai 3 mobil, dan panitia yang mau ikut di mobil itu masih kurang 1 mobil lagi. Nah akhirnya ada tim transportasi yang terus mencari, berusaha keras itu dikelola sama Ferry. Waktu itu Ferry melakukan sedemikian rupa bagaimana supaya dapat mobil yang bahan bakarnya solar. Nah akhirnya sekitar sampai jam 11 atau setengah 12 gitu kita baru mendapatkan informasi kalau ada mobil yang menggunakan solar yang bisa dipinjam selama 3 sampai 4 hari. Nah, sayang seribu sayang ya, sayang seribu sayangnya itu ketika mobilnya siap, terus kita mau berangkat, mau ngisi solar penuh, ternyata agak susah waktu itu nyari solar di Jakarta. Harus keluar dari Jakarta dulu baru ada pom bensin yang menyediakan solar. Tapi kita ingin supaya sebelum keluar Jakarta semua mobil terisi solar penuh. Nah karena muter-muter di Jakarta sampai akhirnya dapat menjelang tol. Nah di situ baru mendapatkan itu menjelang mau subuh gitu. Karena mobil itu baru datang ke kampus, karena kita semua kumpul di kampus itu sekitar jam 3. Terus kemudian semua dicek dulu mobil. Begitu jam 4 mau berangkat, cari-cari solar, muter-muter sampai subuh baru dapat. Kita subuh jalan, kita melalui tol Jagorawi menuju ke Purwakarta, malah mau melewati Purwakarta menuju Bandung. Nah namanya juga waktu itu masih pada muda-muda, jadi pada kebut-kebutan. Kebetulan saya yang paling belakang. 3 mobil itu memang dibawa para pembalap semua yang ngebutnya kayak setan. Nah akhirnya karena saya bilang udahlah, kita yang penting sampai tujuan, toh semua peta, semua alamat sudah dibagi setiap mobil, jadi kita nggak perlu kebut-kebutan seperti mereka. Tapi kayaknya sopir yang saya kasih tahu tuh juga agak panas ya, karena yang semua yang lainnya bisa pada nyalip truk gandeng, truk kontainer segala macam. Nah seperti itu pada sarip-saripan. Nah saya paling terakhir ketika masuk melalui apa namanya satu truk kontainer yang panjang itu, dan tadi dari depan juga ada truk, tapi akhirnya ya ditabrak sama truk. Kita balik mobilnya, alhamdulillah sih nggak ada yang meninggal, cuma memang pada luka-luka. Saya sendiri waktu itu dada sampai kepala tuh terasa pening sampai berapa hari ya, sampai 3 minggu. Terus kemudian waktu itu di situ ada Soki hidungnya patah, raju kena hidungnya juga misalnya. Terus sopir kita itu si Slomo kakinya ada yang patah tulang, raju. Terus ada Ulok juga, orang Lombok. Ulok sih enggak, cuma memar-memar. Terus yang terakhir yang saya ingat itu Dendi. Tapi Dendi itu setelah dibawa ke rumah sakit Purwakarta menghilang gitu. Saya juga heran kenapa Dendi nggak ada. Nah dari Purwakarta itu ketika kecelakaan akhirnya mobil-mobil yang pada nyalip itu kembali lagi dan mengantar kami ke rumah sakit Purwakarta. Setelah dari pemeriksaan dari rumah sakit Purwakarta dibawa ke rumah sakit Tebet. Nah selama di rumah sakit Tebet, karena saya ketua panitia itu, saya hanya terus melakukan telepon dengan panitia advent yang sudah saya bagi di tiap-tiap kota. Yang dari Semarang sudah siap di sana, yang di Solo juga sudah siap di Solo. Saya waktu itu mengirim 3 sampai 4 orang untuk berangkat duluan advent di sana, untuk panitia di sana. Terus saya telepon, pokoknya acara terus jalan. Terus sisa panitia yang ikut di Purwakarta juga saya langsung koordinasi, biarpun dalam keadaan sakit-sakit, saya koordinasi supaya sebagian panitia harus jalan ke Bandung.
harus jalan ke Bandung karena tim advent di Bandung juga sudah ada. Terus saya juga kontak minta teman saya untuk mengontak yang di Bandung untuk tetap jalan. Waktu itu Bandung dikoordinasi sama Bayu, kalau yang Semarang untuk Undip dikoordinasi sama Dede, yang Solo dikoordinasi sama Teddy. Nah, masing-masing koordinator itu melakukan tugas masing-masing untuk melaksanakan acara Sinemanggamen itu tetap berjalan. Saya salut dengan teman-teman angkatan 94 maupun angkatan lain yang terlibat di kepanitiaan itu, karena luar biasa kami sedang dalam keadaan kena musibah, tapi panitia masih tetap semangat terus melakukan acara itu tetap berjalan. Dan responnya memang luar biasa ya, karena waktu itu film kan masih dibikin pakai siluloid ya, jadi nggak kayak sekarang pakai digital video kayak gitu, yang masih menggunakan copy transfer ke kinetik ke video ya. Jadi waktu itu kita previewnya menggunakan video VHS, terus menggunakan proyektor, baru kemudian ada diskusi. Nah, untuk Semarang kita juga mendapat bantuan dari Jaya Prana untuk menjadi pembicara. Nah, sebenarnya yang Solo juga kita mendapat sumbangan pembicara tuh Pak Nurka Masardi ya. Tapi karena ada kejadian kecelakaan itu terus malam itu bapaknya Iwan Slomo yang mengemudikan mobil itu bilang, usahakan Mas Teguh itu acara tetap berjalan supaya Iwan Slomo nggak merasa paling bersalah. Ya Pak, semua sudah dikoordinasi sama teman-teman, Bandung tetap jalan, Semarang tetap jalan, dan kita sedang koordinasi bagaimana kita semua sisa panitia yang ada ini semua mengarah ke Solo. Akhirnya malam itu juga saya koordinasi dengan sisa panitia, saya panggil semua untuk kumpul. Jadi di sela-sela orang-orang pada jenguk itu saya justru meeting di rumah sakit. Saya meeting di rumah sakit untuk melakukan perencanaan semua panitia kumpul ke Solo. Jadi panitia yang dari Bandung harus naik kereta ke Solo, yang dari Semarang naik kereta ke Solo, yang dari Jakarta juga nyusul naik kereta ke Solo. Nah, sebenarnya saya nggak boleh berangkat gitu, karena saya masih dalam keadaan perawatan. Tapi saya bilang enggak, saya harus berangkat gitu. Terus akhirnya pas pada orang besok itu pulang, saya menyelinap. Saya sebenarnya pasien melarikan diri dibawa sama teman-teman, melarikan diri dari rumah sakit karena demi acara itu. Karena saya pikir saya sudah bisa, cuma saya yang sudah bisa berdiri dan jalan, sekalipun kadang suka mimisan ya, hidungnya keluar darah terus tapi saya enggak, saya harus jalan, saya harus mendampingi kalian. Jadi saya menyelinap gitu, kayak pasien melarikan diri, menyelinap dengan para pembesuk itu. Saya diantar ke pos saya di Selipi. Kemudian sudah diatur pagi saya akan dijemput salah satu panitia untuk diantar ke bandara menggantikan tiket pesawatnya Norka ke Solo gitu. Jadi Norka kita batalkan, terus tiket itu saya pakai. Waktu itu masih belum, pesawat itu masih belum menggunakan, harus nama tiket harus sesuai dengan KTP. Jadi masih aman-aman saja. Jadi orang menganggap saya Pak Norka. Terus kemudian saya berangkat ke sana. Semua panitia sudah kumpul di UNS dan saya paling terlambat, padahal saya naik pesawat. Nah, problemnya adalah pesawatnya delay, jadi mundur. Mestinya saya jam 6 berangkat, pesawat baru berangkat jam 8, sehingga sampai Solo jam 9 baru sampai. Dari bandara saya naik taksi ke UNS juga membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi sampai bandara Solo itu jam 9, naik taksi sampai UNS jam 10, sementara acara jam 9 sudah mulai. Panitia juga pada kasok-kusuk, ini jangan-jangan ada pesawat tabrakan juga, ini takut habis tabrakan sama truk, terus tabrakan pesawat, terus pada nyari-nyari berita apakah ada pesawat yang kecelakaan. Terus kemudian mereka pada terkejut ketika melihat saya naik becak yang memasukin UNS.
Nah kemudian acara siang itu sampai siang itu berjalan, terus kemudian acara malamnya antara panitia ONS dan panitia IKJ melakukan diskusi juga dan membicarakan apa kerjasama selanjutnya tahun depan yang bisa dilakukan, apakah workshop atau apa gitu. Nah dari situ karena melihat teman-teman IKJ yang biarpun dalam keadaan musibah dan saya dalam keadaan kecelakaan juga menyempatkan datang ke acara mereka, panitia Solo itu sangat support, akhirnya membantu kami untuk melanjutkan acara di UGM. Jadi malam itu beberapa panitia dari UNS ada yang membawa mobil terus mengantar kami ke UGM dan bermalam di kampus UGM. Ya, kalau ketika sholat kadang suka pada kaget karena darah dari hidung saya masih terus muncul, terus menetes gitu kan. Nah, tapi di acara puncaknya memang di UGM ya. UGM responnya anak-anak Jogja luar biasa, kritisnya dan antusiasnya luar biasa waktu itu. Bagaimana sudut pandang anak-anak atau mahasiswi Jogja itu merespon film. Artinya para penggemar film kita ini sebenarnya sangat tinggi kritisnya. Jadi kalau membuat asal-asalan juga pasti mereka kecewa gitu. Makanya ketika film Indonesia bangkit lagi, muncul lagi, terutama signifikannya itu ketika ada Jakarta International Film Festival, responnya para mahasiswa terhadap film-film yang berkualitas itu luar biasa dibanding film-film yang maaf kata ecek-ecek. Film ecek-ecek itu malah menurun gitu ya, seleranya malah menurun. Film-film yang berkualitas yang bermutu itu meningkat. Itu terdeteksi dari adanya Jakarta Film Festival. Setelah adanya kami mengadakan Sinema Ngaman itu. Jadi kami mengadakan Sinema Ngaman itu bagaimana cara membaca film dan cara menilai film. Kita mendiskusikan gitu. Mendiskusikan kenapa sih film ini disebut film bagus, kenapa film ini mendapat penghargaan gitu kan. Ya memang ada juga yang pada kritis, film kayak gitu kok dapat penghargaan, kok kayaknya sepi. Jadi sudut pandang maupun persepsi mahasiswa itu beda-beda. Nah tapi saya ingin menyampaikan dari proses teman-teman melakukan acara baik dari event 100 tahun film Hari Film Dunia ya, itu kejadian sekitar tahun 1997. Jadi pada tahun 1997 itu pas ketika saya jadi senat itu pas 100 tahun film dunia. Nah artinya para mahasiswa Fakultas Film dan Televisi sudah berusaha melakukan sosialisasi tentang cara membaca film dan cara menilai film, kemudian mengapresiasi film. Jadi persepsi, akhirnya ketemu mahasiswa-mahasiswa yang persepsinya rendah juga ada, yang persepsinya cukup bagus juga ada, sehingga terjadi titik temu dengan adanya kami menjembatani acara Sinema Ngamen maupun 100 tahun Hari Film Nasional, Hari Film Dunia. Ya itu tidaknya sekelumit event yang bisa kami sumbangkan untuk dunia perfilman maupun untuk akademisi perfilman. Hanya sekecil itu gitu, tapi dilakukan dengan luar biasa teman-teman itu. Saya juga tanpa mereka nggak bisa itu acara itu berjalan gitu. Saya hanya punya ide besar dan ambisi besar untuk supaya acara itu harus berjalan. Saya bersikeras sama teman-teman, ini uangnya nggak ada tuh, kampus nggak ada uangnya, kita cari di luar kampus gitu. Gila lu. Ya kita cari banyak produser yang itu duitnya sisa-sisa itu. Kita minta tolong, minta bantuan, mereka mau kasih berapa, bilang kalau sampai kita butuh 1 juta dari mereka gitu. Mereka nggak ngasih, minta
700, mereka ngasih minta 500, sampai mereka nggak mau ngasih minta 100.000 untuk ganti proposal. Saya bilang gitu, pokoknya kalian jalan itu harus dapat duit, saya bilang gitu. Udah kayak pedagang gitu. Dan apa namanya, kalau mereka pulang nggak dapat duit itu saya nggak ganti ongkos transport mereka. Jadi mereka berusaha keras untuk pulang itu mendapatkan uang gitu. Dan ada beberapa anak yang pulang mendapatkan uang 1 juta 2 juta itu pada luar biasa, pada bahagia sekali. Bahkan ada yang mendapatkan narasumber Norka, Nasardi sama Jaya Suprana. Semuanya berawal cuma dari selembar kertas proposal yang waktu itu saya tulis ketika saya masih menjadi pencatat adegannya Putu Wijaya di tempatnya Camelia Malik. Saya ngetik proposal itu, terus saya sebar ke teman-teman, ini pokoknya harus jadi uang. Kampus cuma ngasih 500.000. Terus tapi akhirnya begitu kita dapat uang, kita ngedor kampus lagi supaya keluar dana, karena kita mau keliling 4 kota ya. Waktu itu saya sebenarnya sempat minta mobil sama kampus, menggunakan mobil dari kampus yang menggunakan solar, tapi Pak Bustami almarhum itu selalu bertentangan dengan saya. Tapi ya memang itulah yang usaha yang dilakukan Pak Bustami untuk melindungi aset kampus. Kalau enggak ya aset kampus itu ketabrak. Tapi artinya gini, teman-teman yang mendukung dan ide yang untuk membuat acara itu memberikan satu ya, seperti harapan supaya para penonton film kita ini ya kritis gitu, supaya penonton film kita ini juga tidak hanya menerima film ecek-ecek yang dibuat terus membanjiri bioskop, tapi kalau filmnya itu bagus ya selayaknya penontonnya itu juga bisa membanjiri bioskop, karena dibikin dengan sedemikian rupa film Indonesia supaya bisa memajukan penonton film Indonesia juga. Semoga pengalaman yang kami lakukan ini memberikan inspirasi pada teman-teman mahasiswa saat ini ataupun mahasiswa di bidang lain manapun juga. Jangan pernah patah semangat kalau ingin melakukan sesuatu, biarpun itu berawal tanpa uang. Kita cuma ada uang 500.000 untuk penggandaan, untuk fotokopi dan transport anak-anak membagi proposal dan minta uang gitu. Ya, terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa lagi.